Saudara, benarkah ada kesalahan dari pihak produsen snack atau dari pihak Garuda terkait viralnya camilan berwajah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep? Kita akan bahas bersama Arya Sinulinga, staf khusus Kementerian BUMN, dan juga ada Ahmad Fathul Bari, Wasekjen PKS. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Iya, Bung Arya, jadi saya konfirmasi dulu, ini sudah ditarik ya, resmi ditarik dari camilan di Garuda Indonesia? Ini gini, saya jelaskan dulu persoalannya ya, Silakan. supaya kita clear. Ini kalau kita naik pesawat Garuda sejak tahun lalu mungkin udah lama ini trik ini gitu. Kalau kita makan di naik Garuda, saya rasa pasti dapat biskuit itu gitu. Saya rasa Pak Ahmad juga tahu kalau beliau naik Garuda pasti dikasih tuh makanan trik itu. Nah, ini udah lama, sejak tahun lalu udah ada trik itu. Nah, kebetulan mungkin nih kalau saya lihat ini hanya masalah teknis saja, jadi bukan sesuatu yang besar gitu ya. Karena rupanya berapa minggu yang lalu kayaknya kerjasama itu antara perusahaannya Mas Kaisang dengan Trix dan membuat Mas Kaisang itu sebagai brand ambassador, kan gitu ya. Nah, itu karena Garuda udah ada lama pemakai Trix itu sebagai makanan cemilan di Garuda, ya mungkin di bawah dikirim produk itu dengan kemasan kayak Kaisang. Jadi udah ada, ya udah masuk ya rame gitu. Itu jadi persoalan teknikal biasa gitu, kecil biasa. Tapi mungkin dari Garuda supaya nggak ada kontroversi ya udah ditarik mereka dan minta supaya ini dikosong aja, karena kalau tadi ini adalah baru gitu ya kerjasamanya antara Garuda dan Matrix, mungkin orang lihatnya oh ini ada apa, ini udah lama. Jadi ini lebih kepada teknis, masalah teknis saja kecil lah gitu Mas. Oke, Bung Arya, kalau tadi Anda katakan ini kan biasa, bahkan snacknya, camilannya, makanan kecilnya, makanan ringannya sudah lama. Kebetulan kerjasama, lalu ada foto animasi atau kartun lah begitu ya. Putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Kalau seandainya udah lama, kenapa kemudian ditarik? Itu kan tentu menjadi pertanyaan juga. Ini gara-gara mungkin dari Garudanya melihat bahwa udahlah daripada kontroversi gitu ya, udahlah ditarik aja lah. Apalagi dia juga nggak sampai level-level atas sebenarnya, persoalan teknikal di bawah sebenarnya. Jadi mungkin manajemen Garuda pun nggak tahu kalau ada gambar itu gitu. Direksi nggak ada yang tahu ini sama sekali? Loh Mas, kalau udah urusan sepele seperti itu, siapa yang tahu Mas? Apa misalnya urusan air minum di mineral di Garuda, memang urusan direksi kan enggak lah gitu. Tapi kan ada foto misalnya, tentu hal-hal yang sensitif, misalnya manajernya melapor ke atasannya dan seterusnya ke GM-nya, GM melapor ke direksi, nggak ada seperti itu? Enggak lah, kalau itu kan nggak dianggap sensitif ya, karena dianggap sebagai barang biasa teknikal biasa aja. Ini kan sensitif karena orang-orang politik aja gitu. Kalau enggak kan, ini kan kalau enggak kan nggak ada masalah. Apa sih masalahnya? Biasa ada brand ambassador. Kecuali tadi misalnya biskuit Trix itu baru kerjasama nih dengan Garuda. Itu kontroversi, ini enggak udah lama, jauh-jauh hari. Gitu loh. Justru Kaisang itu baru aja kerjasama dengan Trix-nya. Ya itu kan inilah gitu, brand ambassador gitu aja. Iya, ini kebetulan ada orang politik. Sampai saya tanya, sensitif nggak Bung Ahmad Fathul Bari soal ini? Menurut saya sangat sensitif ya. Sangat sensitif. Kenapa? Menurut saya sih bukan sebuah ketidaksengajaan gitu. Kenapa Anda punya asumsi seperti itu? Kita bisa lihat apa yang terjadi, kritik belakangan ini kan bahkan sudah mengarah ke pelaporan oleh seorang Ubedillah Badrun misalnya. Ini kan bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba gitu. Tapi kecurigaan, kekhawatiran, amanat reformasi yang diabaikan mengenai aspek KKN misalnya, ini merupakan satu hal yang jadi concern masyarakat lagi gitu. Tapi saya sebelum kita bahas ini, saya sedikit melipir. Ada penyimpangan. Bung Fathul Bari, di media sosial ramai kalau Ubedillah Badrun itu adalah simpatisan atau anggota PKS, benarkah itu? Ya jelas enggak kalau anggota, pengurus. Kalau simpatisan semua orang bisa simpati, itu tanya masing-masing orangnya aja. Tapi KTA nggak punya ya? Kita simpatisan belum tentu juga kan kita tahu kan. KTA nggak punya? Ya dia sebagai ASN ya, itu anggota pengurus kan dilarang oleh. Jadi ini konfirmasi. Kalau soal Ubedillah Badrun itu kasus yang lain, kita akan bahas nanti di lain kesempatan. Tapi soal snack makanan ringan ini, kenapa sensitif, kenapa penting?
Ya, saya mau ngambil aspek yang lebih luas ya, bahwa pertama di masa reformasi ini kadang kita lupa gitu tentang amanat reformasi, soal KKN dan sebagainya. Dan kasus-kasus ini bukan kasus kecil menurut saya. Jadi kalau kita ambil dalam konteks yang mikro misalnya tentang aspek kebijakan di level direksi bahkan di bawahnya lagi, ya menurut saya harusnya ini dihindari gitu. Apalagi kita tahu Kaisang semuanya siapa yang tidak kenal Kaisang. Anak presiden gitu. Tadi sudah dijelaskan logikanya begini, kalau sampai snack aja di pesawat, masa sih direksi ngurusin yang enggak lah, nggak tahu. Jadi ini bukan soal yang besar. Anda setuju dengan itu? Kata Bang Arya aja tadi saya pun tahu bahwa kalau naik Garuda pasti dapat snack kan. Masa orang snack beredar begitu banyak di pesawat, bahkan sampai level pimpinan pun nggak tahu. Setidaknya level manajernya, GM-nya saya yakin tahu lah. Dan kalau misalnya kita nariknya bukan dalam konteks kecil seperti itu menurut saya remeh-temeh ya. Tapi konteks Garuda misalnya yang selama ini mengalami kerugian, bahkan orang justru berlomba-lomba untuk memperbaiki dan sayang terhadap Garuda. Tapi justru di tengah kerugiannya ada kasus yang membuat kita miris gitu. Apa kaitannya antara kerugian Garuda dan kasus ini? BUMN, kerugian Garuda, dan konteks juga laporan-laporan terakhir mengenai anak presiden. Menurut saya hal-hal seperti ini harusnya kalau misalnya Bang Arya dan jajaran di pemerintah mau fokus, ya fokuslah untuk memperbaiki kinerja, restrukturisasi, utang yang ada dan sebagainya gitu. Bukan hal yang justru sebentar Bu, nanti saya berikan kesempatan. Jadi kesimpulan Anda Bung Fathul Bari bahwa ini bukan sebuah ketidaksengajaan, tapi ini kesengajaan? Ya harus kita cek ya, jangan sampai justru ini menjadi unsur kesengajaan. Di tengah amanat reformasi yang sudah sedemikian lama, bahkan di masa Presiden Jokowi sudah 2 periode, ternyata ada hal yang memperlihatkan sesuatu yang jauh dari harapan publik gitu. Mengenai konteks pemerintahan yang bersih dari KKN, walaupun konteksnya mungkin mikro ya, hanya snack ya. Tapi ketika itu terjadi, dan ketika kritik masyarakat juga semakin luas sekarang tentang konteks itu, dan ada harapan publik juga untuk mengungkap apakah itu benar laporan-laporan yang ada terhadap 2 anak presiden tersebut, ya maka ini jadi tambah kecurigaan lagi gitu. Dan harusnya hal seperti ini kecurigaannya apa? Bisa dijelaskan bisa lebih detail gitu. Kecurigaannya apa? Arya Bung Fathul menyampaikan ini seolah-olah menjadi hal remeh, menurut saya itu hal yang salah. Kecurigaannya apa? Anda kata tadi ini ada kecurigaan. Kecurigaannya apa? Hal seperti ini akhirnya terjadi karena bukan hanya BUMN-nya yang kita khawatirkan, tapi justru Pak Jokowi sebagai presiden dipertanyakan konteks moralitasnya dalam hal ini. Oh, ini soal etika, maksudnya Anda mau katakan itu? Ya, etika itu di atas segalanya menurut saya. Jadi kalau Bung Fathul, Bung Arya dari sisi manajemen, saya salah itu. Saya simpel nanya. Bang Ahmad pernah naik Garuda? Ya pernah. Makan Trix nggak? Dapat Trix nggak? Ya dapat. Makanya tadi saya bilang kalau Bang Arya bilang, saya mau beritahu artinya ini udah lama makanan ini. Bang Ahmad udah lama juga makan Trix ini. Dari anak presiden tapi. Oh, ntar dulu. Artinya, saya sih miris ya. Artinya ini barang udah lama. Udah ya, orang udah lama. Jadi bukan gara-gara ada Pak Mas Kaisang baru ada kerjasama itu. Itu dulu nih. Kita pegang dulu nih satu kunci penting ya. Baru yang kedua. Logikanya apa maksudnya yang mau dibahas? Sebentar, Bu Fathul. Ini remeh-temeh. Yang kami urusin itu masalah hutang Garuda kita lagi tangani. Ini remeh-temeh kecil banget yang diurusin nggak penting. Makanya, saya. Jadi kalau hal seperti ini dianggap remeh, menurut saya justru mungkin kekhawatiran publik mengenai KKN ini dianggap remeh oleh pemerintah Jokowi gitu loh. Bukan, gini loh. Makanya itu urusan yang namanya Trix dan kawan-kawan ini urusan level paling bawah, urusan manajer bawah, level urusan urusan remeh-temeh, menurut saya justru hal seperti itu harusnya jangan lolos dong. Masa hal remeh-temeh begini dibiarkan, apalagi ada anak presiden. Nah, justru gini, justru karena level manajemen paling bawah itu, mereka itu memang nggak mikir politik, nggak seperti Bapak. Ya, mereka itu cuma tahu dia, iya dong, karena mereka mikirnya hal yang naif. Di mana naifnya nanti kita akan lanjutkan selepas jeda, Bung Arya, Bung Fathul Bari. Selepas jeda kami akan segera kembali. Sudah tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.